Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas komik cukup jadul, yaitu Train Man. Seberapa jadul? Jadulnya, ini tahun 2000-an awal. Oh, 2000-an awal ya? Tahun 2000-an awal. Train Man. Dan fun fact, komiknya di Indonesia terbit dua jenis. Yang satu ada one shot, Densha Otoko. Aku tuh pernah punya, tapi seingatku hilang. Tapi komik yang Densha Otoko itu satu volume itu tidak lebih bagus dari yang ini. Dari cara storytellingnya. Makanya yang kita review yang ini. Train Man. Setelah itu novelnya juga ada. Aku punya juga novelnya. Cuman ada di tumpukan kardus. Jadi aku malas untuk karena Train Man ini dulu juga fenomena di Jepang sih. Kenapa tuh? Berdasarkan kisah nyata. Karena berdasarkan kisah nyata ya? Ceritanya sebenarnya simple. Ini adalah boy meets girls. Yang sangat standar. Jadi ada seorang cowok ketemu cewek di kereta, dia membantu, ya kan? Lalu dia ada keributan di kereta yang disebabkan oleh seorang laki-laki yang sudah mabuk. Lalu kemudian si karakter perempuan ini bersama ibu-ibu yang lain itu merasa tertolong karena si laki-laki, si Train Man itu memisahkan mereka tuh dengan si pria yang mabuk. Nah, habis itu mereka saling dia pengen mendekati lagi ceweknya. Dan dia dibantu oleh teman-teman online-nya. Ya, betul. Dia punya komunitas online, kalau mungkin pada saat itu mungkin lebih dekat dengan milis ya. Mailing list. Nah, lebih dekat dengan mailing list. Nah, ini jadi beneran memanfaatkan teknologi untuk hal yang baik. Ya. Nah, apa ya? Jadi simple adalah bagaimana Train Man adalah cerita Train Man, tokoh utamanya, seorang laki-laki dalam tanda kutip loser, seorang hikikomori. Nah, aku ada pertanyaan soal itu nanti. Seorang hikikomori yang ingin mendekati cewek dengan didorong oleh teman-temannya yang ada di online. Nah, ngomong-ngomong, kenapa namanya Train Man? Karena ya itu kan kalau nggak salah identitasnya dia di mailing list kan. Jadi sampai akhir kita tidak tahu nama aslinya. Benar, dan ceweknya dikasih nickname sama Train Man ini dengan nama Hermes. Karena dia pakai tas. Ya, Hermes, dan dia menghadiahi Train Man yang sudah menolong dia di kereta ini dengan cangkir bermerek Hermes. Yang mana aku baru tahu juga Hermes ngeluarin cangkir. Zaman dulu. Aku tahu itu produk fashion. Zaman dulu kali ya, zaman dulu. Nah, ceritanya sangat heartwarming. Karena isinya adalah bagaimana obrolan-obrolan. Jadi, komik ini dipenuhi dengan obrolan, teman-teman. Komiknya dipenuhi dengan obrolan kayak gini. Secara sekuensial komiknya menyenangkan. Karena kita melihat perkembangannya gini. Dan cara sudut pandang penceritaannya juga menarik. Pertama, ketika ceritanya baru bergulir di kereta kan sudut pandang Train Man kan. Tapi begitu ceritanya sudah bergulir, dia sudah semakin aktif dengan teman-teman di mailing list. Sudut pandang itu nggak cuma sudut pandang Train Man doang, tapi sudut pandang Train Man yang menceritakan itu kepada teman-teman. Benar. Jadi bagaimana kencannya berjalan, bagaimana perkembangan Train Man sebagai seorang pria yang sedang mendekati sama wanita itu perempuan. Itu diceritakan kepada temannya dan itulah yang digambarkan kepada kita dalam komiknya. Dan secara storytelling seperti yang aku bilang tadi, dia sudut pandang penceritaan itu adalah sudut pandang Train Man yang menceritakan ini lewat chat. Iya, jadi secara desain juga oke sih. Secara gambar Hara Hidenori itu menarik banget. Aku suka komik-komiknya. Di sini ada banyak sih komik-komiknya Hara Hidenori. Nanti mungkin satu persatu akan dibahas oleh Jojo dan aku, semoga ya. Masih ada banyak di belakang. Ada banyak sekali komiknya di sini. Aku punya lengkap sih. Nah, aku pribadi Riz yang membuatku tertarik juga dengan komik ini selain tentunya soal soal ceritanya, itu adalah soal latarnya sebenarnya nih. Mungkin karena ini sudah tahun 2025 dan latar ceritanya ini adalah tahun 2000-an awal. Si Train Man ini kan dia mengidentifikasikan dirinya dan temannya juga mengidentifikasikan dia itu sebagai cowok Akihabara. Iya. Apa tuh sih sebenarnya? Ya otaku. Basically otaku. Kenapa bisa identik? Ya karena Akihabara itu identik dengan otaku. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, kemudian dia juga cukup hiki kan, dia jarang ketemu orang, dia sering, cuman dia pekerja. Iya, dia pekerja yang rajin sih, nggak yang mengisolasi dirinya banget. Otaku sih lebih tepatnya. Otaku introvert. Introvert yang ngobrolnya lewat internet dan itu hal yang umum. Bahkan sampai sekarang. Sekarang. Makanya ceritanya walaupun berlatar di tahun 2000-an awal, tapi bisa relate ke sekarang. Apalagi dengan media sosial yang lebih
lebih kompleks sekarang. Kalau dulu kan kita cerita cuma lewat chat. Iya, dan Nggak bisa voice note, nggak bisa iya, apa. dan dulu kan untuk kemudian tergabung dalam forum online itu kan perlu effort ya, dan juga biaya lebih karena beli komputer nggak murah dulu. Iya, makanya. Dan kalau kamu sadar istilah lulus di sini, kamu udah lulus dari sini. Nah, itu ada aku notice. Memang pada periode itu dan pada kultur otaku Jepang, kelulusan tuh diidentikan biasanya dengan punya pacar, punya pasangan, karena mereka menganggap dirinya sebagai orang yang susah memiliki pasangan, karena hobinya yang begitu intensif, karena dia nggak punya waktu untuk pacaran. Ya karena ya kerjaan juga sibuk, komuting juga sibuk, makan waktu. Jadi berkeluarga, berpasangan itu dianggap sebagai lulus. Oke. Cuman hal ini agak gak relate zaman sekarang, karena banyak juga yang akhirnya bisa mendapatkan pasangan dari hobi gitu. Iya. Nah, cuman bahwa teman-teman, kalau aku ngelihatnya ada sudut pandang kesamaan nasib yang sama antara teman-teman, antara di komunitas ini tuh ya di sini di komunitas ini yang kemudian mendorong temannya untuk menjadi lebih menjadi untuk graduate gitu loh. Jadi alih-alih iri, alih-alih apa namanya menarik temannya ke lumbung, ke lumpur lagi, crab mentality. Mereka malah mendorong. Ini nuansa positif yang aku suka sekali dari Trainman. Bahwa kita memang sebagai teman sekomunitas emang harus mendukung orang untuk menjadi terus lebih baik. Jadi itu layer-layer yang agak susah dikulik sih dari Trainman itu. Dari selain romansnya gitu. Ya karena kan kalau orang ini kan bisa, apalagi hobi yang Trainman gelut ini kan hobi yang cukup secluded ya. Tidak semua orang bisa join. Kalau misal ada satu orang yang dalam tanda kutip lulus graduate, pasti kan teman-temannya sebenarnya kehilangan. Makanya aku bilang dalam hal ini nggak relate. Karena banyak sekali orang sekarang yang memang yang masih menggeluti hobinya juga di tengah-tengah memiliki pasangan dan sebagainya. Kelulusan bukan ditentukan lagi dari memiliki pasangan. Zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Karena sekarang berkat internet semua serba bersinggungan. Benar. Kalau dulu emang sulit sekali. Nah, relatability-nya di sini tuh memang lebih ke bagaimana kita orang-orang yang punya hobi introvert tuh memang agak kesusahan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, teman-temannya yang kemudian mendorongnya kuncinya itu sebenarnya kunci kesuksesan cerita ini tuh adalah bukan Trainman sebenarnya. Bukan. Teman-temannya. Mereka tuh wah sumpah. Ya, Trainman pada akhirnya yang mengeksekusi. Cuma tanpa dorongan dan bantuan dari teman-teman itu bakal sulit. Ini ada satu halaman didedikasikan untuk teman-temannya. Nah, kalau di komik yang satunya dia tuh nggak ada orangnya bentuknya. Cuman chat aja. Sih teman-teman dan teman-temannya, ini kan ngomongin internet ya, berasal dari berbagai macam generasi. Jadi kadang-kadang advice-nya, nasihatnya, itu saling tabrakan. Itu lucu banget sih. Itu lintas generasi, lintas background juga orang-orangnya. Pokoknya Trainman tuh sangat, sangat dekat dengan kultur internet. Dan karena sudut pandang ceritanya itu adalah, seperti yang aku bilang di awal tadi, adalah... Oke, kita lanjut. Sorry, tadi masih ada azan, kita sebentar. Nah, menyambung tadi ya, karena sudut pandang penceritaan itu adalah chat yang terjadi di mailing list. Kita yang ngikutin cerita ini tuh nggak cuma merasakan heartwarmingnya, tapi kita juga merasakan keseruan yang mendukung Trainman. Keseruannya kayak nonton bola. Bener, karena teman-teman pendukungnya itu beneran sangat ekspresif gitu. Dan dari awal sampai akhir ketika hubungannya naik turun sampai kemudian puncaknya itu kan adalah pengakuan terhadap aku tuh orang kayak gini, orang punya hobi. Hobi yang pada zaman itu mempunyai hobi seperti Trainman itu adalah aib. Oh gitu ya? Pada zaman itu maksudnya jadi otaku. Jadi being otaku is not a good thing gitu. Apakah kemudian Hermes bisa menerima? Nah, itu puncaknya ada di situ, dan ketika penerimaan makanya Trainman sign off gitu. Itu kan beneran lulus gitu loh, bahwa hubungan mereka itu adalah bukan hubungan yang cuman sambil lalu.
tapi beneran hubungan antar manusia yang sebenarnya. Makanya teman-temannya sangat ikut bahagia. Iya. Aku ikut bahagia, aku iri padamu. Nah, itu menyenangkan sekali sih. Jadi memang di satu sisi komik ini terasa sangat utopis. Iya nih. Karena dunia yang sangat ideal sekali. Nah, karena sisi indah internet keluar semua. Iya kan? Tapi aku mengakui internet zaman segitu ya kayak gitu sih. Enggak juga, Lumayan Jo. lah. Sebenarnya enggak juga. Dibanding sekarang ya. Iya. Cuman maksudku kadang-kadang karya seperti ini tuh diperlukan untuk kita melihat dunia ideal itu seperti apa, Iya. untuk contoh. Ya, bahwa sebenarnya bisa loh kita tuh berusaha. Bisa Kalau mau menjadi jadi orang lebih baik itu dan bisa. Dan membuat komunitas yang iklimnya itu ideal. Makanya aku tuh suka banget sama Trendman, mana dia 3 tamat kan santai banget ya. Santai banget. Nah, teman-teman bisa baca ini di Kuratorus sih kalau di Jogja. Karena aku punya, nanti kalau pengen baca novelnya juga akan ku cariin deh. Harusnya ada di apa namanya di tumpukan novel tuh. Oke, Ya, itu aja bahasan kita soal Trendman. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Jangan lupa follow, share yang ada di deskripsi semuanya ya. Termasuk akunnya Mas Jojo dan akunku. Thank you. Bye. Ditutup.